Berdoa sano. Bangan jali. Berdoanya juga dipimpin hari ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih hari. Mohon maaf tadi Bu Guru absennya sebelum kita mulai berdoa ya, karena Bu Guru belum. Baik, karena tadi kita sudah berdoa dan Bu Guru juga sudah ngecek kehadiran anak-anak, dan kebetulan juga hari ini di WA Group tidak ada orang tua yang menyatakan izin untuk anak-anaknya. Kita langsung saja pembelajaran kita mulai hari ini. Jadi untuk mengawali kegiatan kita atau pembelajaran Pancasila kita hari ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan ya? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, luar biasa sekali semangatnya anak-anak hari ini ya. Oke, selanjutnya Bu Guru ada nih olahraga otak ya, kita senam otak pagi setelah jeda ceria. Ada yang udah tahu? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Baik, kalau begitu Bu Guru akan tayangkan videonya di depan. Nanti silakan anak-anak sambil duduk saja, menghadap ke depan, menghadap ke layar, dan ikuti semua gerakan yang ditampilkan di depan. Siap ya?
jeda cerianya dengan penuh semangat. Dan sekarang guru akan lanjutkan ke materi kita. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sampai saat ini Bu Guru mau bertanya, dari baru bangun pagi, hak apa yang sudah anak dapatkan? Mungkin dari rumah atau di sekolah. Ya silakan di Mendapatkan sarapan. Oh bagus, mendapatkan sarapan. Kalau Ama ya Pak? Dikasih susu. Keren sekali orang tuanya ya. Sudah siaga. Ya. Iya bagus. Berarti anak-anak sudah tahu hak yang sudah didapatkan pagi ini. Kalau begitu, apakah ada kewajiban yang sudah anak-anak lakukan pagi ini? Sudah. Apa contohnya? Membantu seperti apa misalnya? Oh bagus, rajin sekali anak-anak guru ya. Pagi-pagi sudah menyapu. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Anak-anak harus bantu orang tua sebagai kewajiban. Kemudian untuk keseimbangannya itu hanya anak-anak akan diberikan makanan yang layak, mungkin bekal dan juga seragam yang bersih untuk anak pakai ke sekolah. Oke, sekarang Bu Guru akan mengajar anak-anak literasi ya. Nah di depan Bu Guru sudah tayangkan sebuah cerita singkat. Jadi Bu Guru akan beri waktu anak-anak 2 menit untuk membaca cerita yang sudah ditampilkan di depan. Silakan baca dengan baik karena nanti Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan tentang cerita tersebut. 2 menit ya, silakan. Bagaimana, cukup kan 2 menitnya? Nah sekarang Bu Guru nanya, siapakah tokoh utama dalam cerita yang anak baca tadi? Hal baik apa yang sudah dia lakukan? Oh bagus sekali. Boleh nggak kita bantu adik buat ngerjain PR? Boleh. Kalau bantu buatin PR boleh nggak? Pintar sekali ya. Kemudian hal positif apa yang bisa kita teladani dari sikapnya Rina? Ya bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak kelas 6 yang dulu. Baik, selanjutnya karena anak sudah memahami cerita dan literasinya sudah sangat baik, kemudian Bu Guru mau nanya lagi. Anak-anak bisa nggak menyebutkan 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban yang anak lakukan di rumah dan di sekolah? Ya, silakan. Berhak mendapatkan kasih sayang. Berhak mendapatkan bekal atau uang sangu. Berhak mendapatkan pakaian yang bersih. Kewajiban, kalau kewajiban di rumah membantu orang tua, menjaga adik, dan mencuci piring itu termasuk kewajiban membantu orang tua. Kewajiban. Udah Bu Guru, makasih. Terima kasih banyak. Memang kewajiban kita di rumah itu banyak sekali ya. Namun jangan anak-anak menganggap mencuci piring ya tadi ya. Mencuci piring itu hanya tugas ibu. Itu salah ya anak-anak ya. Mencuci piring itu tugas kita semua karena yang makan kita semua ya. Menggunakan piring dan setiap orang wajib ikut serta menjaga kebersihan apapun yang ada di rumah. Baik.
yang lain-lain. Ada nggak kira-kira kewajiban yang sudah pernah anak lakukan di masyarakat? Ada, misalnya ada yang pernah ikut menari di pura? Pernah nari Rejang Dewa? Pernah. Ada yang pernah ikut bawa obor ketika pengelompokan? Ya, itu anak-anak sudah terlibat langsung di masyarakat. Ya, walaupun anak-anak tidak berkewajiban memiliki kewajiban yang sangat intens di masyarakat karena usia anak-anak masih kecil. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ke pelajaran inti kita. Yang pertama, Bu Guru punya sebuah gambar. Nah, sebelum itu Bu Guru mau memberitahukan nih anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi penerapan hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan profil kelulusan yang nanti Ibu harapkan yaitu pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Dan setelah pembelajaran ini, Bu Guru berharap karakter atau dimensi lulusan ini dapat anak-anak capai. Oke, selanjutnya kita lihat gambar berikut ya. Gambarnya jelas enggak ya? Cukup jelas ya. Nah, menurut anak-anak, mengapa peristiwa seperti video itu bisa terjadi? Ya, betul sekali. Membuang sampah sembarangan berarti anak-anak sudah mengabaikan kewajiban ya. Kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga menyebabkan kekotoran lingkungan atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah banjir. Betul sekali. Selanjutnya Bu Guru akan bagi anak-anak menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ya. Nah, kebetulan di sini Bu Guru sudah punya studi kasus sebanyak 5. Silakan anak-anak kerjakan studi kasus ini berkelompok, karena nanti Bu Guru akan minta anak-anak presentasi mengenai hasil diskusi di kelompok masing-masing. Nah, pertama situ ada kasus Rina merasa memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang menyenangkan di sekolah. Namun ia sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas dengan baik. Identifikasi hak dan kewajiban apa yang dilanggar oleh Rina serta jelaskan dampaknya di sekolah. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan semua kasus, karena nanti guru akan tunjuk secara acak untuk presentasi masing-masing kasus. Ada pertanyaan ya? Tidak ada? Oke, silakan guru kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ya, silakan lanjutkan, silakan diskusi ya.
Baik, waktunya habis. Sekarang waktunya presentasi. Nah, untuk presentasi, Bu Guru akan minta perwakilan kelompok 2 orang untuk ke depan untuk menjelaskan kasus yang ada, kemudian sampaikan pendapat anak-anak secara detail, ya. Oke, untuk nomor 1, ada yang mau katakan sebelum Bu Guru tunjuk? Tidak mau ya. Oke, kelompok 1, silakan kelompok E. Kelompok 5 silakan presentasikan 2 orang ke depan mengenai studi kasus nomor 1. Untuk kelompok lain nanti bisa memberikan tanggapan ya, apakah sudah sesuai dengan pendapat anak-anak masing-masing ataukah masih ada yang ingin menambahkan lagi. Ayo silakan, ada ayo maju. Berdua, lagi satu siapa? Oh, sama dia. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Guru. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan studi kasus pada nomor 1, hak Rina mendapatkan pelajaran yang menemukan kewajiban yang dilanggar, yaitu datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian membeda-bedakan teman yang ia kasihi dan tidak adil dalam menegakkan aturan. Jadi dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku Rina tersebut yaitu merugikan dirinya sendiri karena tidak dapat belajar atau tidak mendapatkan pemahaman yang baik di sekolah. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan sebelum temannya dulu, tunggu sebentar. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang punya pendapat beda untuk nomor 1-nya? Ada ya? Sama ya? Oke, kalau sama boleh silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2, Bu Guru minta kelompok 3 atau kelompok C ya. Silakan tanggapi kasus nomor 2. Silakan maju 2 orang. Siapa yang siap? Dari kelompok C. Baik, kami dari kelompok C. Untuk studi kasus yang nomor 2, Andi adalah ketua kelas yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban kelas. Namun Andi sering membeda-bedakan teman yang ia kasihi dan tidak adil dalam menegakkan aturan. Apa hak teman-temannya yang dilanggar? Bagaimana Andi harus memperbaikinya? Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat beberapa hak yang dilanggar. Hak teman-teman yang dilanggar oleh Andi, yaitu yang pertama, hak untuk diperlakukan adil dan setara, hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, kemudian hak untuk menyampaikan pendapat. Karena otomatis ketika Andi bersikap tidak adil, pasti ada temannya yang takut untuk menyampaikan pendapat meskipun mereka ingin menyampaikan pendapatnya tersebut. Nah, bagaimana cara Andi atau bagaimana Andi harus memperbaikinya? Andi harus mulai memiliki sikap yang adil, tidak membeda-bedakan temannya, dan menegakkan aturan yang ada di kelas dengan setara atau sama terhadap semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kelompok C yang sudah tampil bagus sekali ya hasil presentasinya. Oke. Dari kelima kasus, adakah aktor yang memerankan hal yang baik dalam studi kasus di depan? Siapakah kira-kira? Adakah dari kelima kasus itu, adakah anak yang melakukan hal positif? Kalau pertama, tadi kan dia terlambat. Kemudian yang kedua, kasus ketiga, keempat, dan kelima. Yang kelima, apa itu? Lina. Kenapa dengan Lina?
mungkin Lina adalah anak yang polos ya, Lina ya. Kebetulan maaf namanya sama. Lina adalah anak yang polos, jadi sering dibully. Lina apakah juga dibully di kelas Lina? Semoga tidak ya. Oke, jadi di sini dari kasus ini, Bu Guru harap anak-anak bisa menumbuhkan kesadaran bagaimana pentingnya kita menjalankan hak dan kewajiban ya, karena setiap hal yang kita lakukan itu pasti akan memiliki dampak. Kemudian, nah sekarang nih untuk pengaplikasian pembelajaran hak dan kewajiban, karena tadi semua kelompok sudah presentasi dengan sangat baik, Bu Guru sekarang bertanya mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban apa yang sudah anak lakukan tadi selama proses diskusi? Ada nggak hak atau kewajiban yang sudah dilakukan selama diskusi? Silakan angkat tangannya, mungkin dari kelompok B, Guru mau dengar. Baik, terima kasih Bu Guru. Hak dan kewajiban yang sudah kami lakukan di kelompok yaitu kalau haknya kita bebas mengutarakan pendapat untuk memecahkan studi kasus yang ada. Kemudian kewajibannya kita harus memecahkan permasalahan studi kasus yang ada secara bersama-sama. Terima kasih Bu Guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Bagus sekali ya. Nah, presentasi kita sudah berakhir dan anak-anak juga sudah secara langsung menerapkan hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran ini. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar belajar, tapi anak sudah mengidentifikasi dan melaksanakan langsung hak dan kewajiban itu. Oke, untuk sekarang silakan siapkan buku tulisnya. Kita akan mengerjakan post-test dari pembelajaran hari ini. Ya, soal sudah Bu Guru sediakan di depan. Waktu Bu Guru berikan 10 menit dari sekarang. Baik, waktu untuk mengerjakan post-test sudah berakhir. Nanti silakan dikumpulkan hasilnya ya. Jangan lupa isi nama, nomor, dan kelas. Untuk refleksi untuk Bu Guru bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Oke. Nah, proses pembelajaran kita yang lumayan panjang hari ini sudah berakhir. Dan apakah anak-anak ada yang ingin memberikan masukan untuk pembelajaran Bu Guru hari ini? Mungkin ada yang kurang menyenangkan? Tidak. Oke, pas ya. Terima kasih bunga di atas meja. Pas. Nah, ingat untuk pembelajaran hari ini silakan anak tulis di jurnal harian anak-anak mengenai hal apa yang kurang menarik hari ini, hal apa yang menurut anak-anak belum jelas. Untuk materi hak dan kewajiban bisa dicatat di lembar refleksi. Baik, karena tadi anak-anak sudah memberikan jawaban mengenai hak dan kewajiban, sekarang Bu Guru akan nanya lagi satu pertanyaan sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang dapat anak-anak tarik atau anak simpulkan dari pembelajaran atau mengidentifikasi hak dan kewajiban beserta dampaknya? Silakan berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akan tunjuk kelompok D. Silakan kelompok D berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa? Ya, hak dan kewajiban. Karena hari ini tujuan pembelajaran kita kan mendefinisikan hak dan kewajiban. Apa yang seharusnya kita lakukan terhadap hak dan kewajiban, dampaknya seperti apa, dan inspirasi lain yang sudah didapat dari proses pembelajaran hari ini. Ya baik, terima kasih Bu Guru. Jadi kesimpulan saya setelah mempelajari materi tadi yaitu hak anak-anak di rumah dan di sekolah tentu berbeda. Kalau hak di rumah itu adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan,
pendidikan yang baik, fasilitas sekolah yang baik. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk semuanya dari kelompok D. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, karena waktu juga sudah habis ya. Ini ada waktunya untuk istirahat supaya Bu Guru tidak menyita banyak waktu. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dan hasilnya luar biasa. Anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk materi berikutnya yang kita akan bahas adalah tentang musyawarah. Ingat belajar di rumah ya sebelum jadwal pembelajaran Pancasila berikutnya. Oke, sebelum pembelajaran di buku tutup, kita tepuk semangat, tahu ya? Tahu. Oke, kita tepuk semangat lagi sekali untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Dan sebelum Bu Guru akhiri lagi satu nih, kita akan melakukan doa penutup atau PSE. Silakan duduk yang tenang dulu. Atur badannya dengan rileks dan sambil pejamkan mata. Rilekskan pikiran anak-anak, pejamkan mata dan dengarkan instruksi dari Bu Guru hari ini. Ya, sambil anak-anak juga bisa mengikuti dari dalam hati. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini saya sudah melaksanakan kewajiban yang saya peroleh baik di rumah maupun di sekolah. Saya dan keluarga saya dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga hari-hari selanjutnya juga berjalan lebih baik lagi. Terima kasih, anak-anak boleh buka matanya dan silakan kembali melanjutkan aktivitas hari ini. Anak-anak boleh istirahat setelah kelas sakti ya. Silakan ketua kelas pimpin kita tutup kelas kita hari ini. Odo Sano Ramo Sandi. Terima kasih.